Selain sebagai alat transportasi, juga menjadi simbol gaya hidup dan status, mulai dari mobil kecil yang efisien hingga SUV besar yang mewah. Pilihan kendaraan seringkali didasarkan pada kebutuhan dan keinginan. Namun, ada satu faktor yang tak bisa kita abaikan ketika berbicara tentang mobil, yaitu konsumsi bahan bakar. Di era sekarang, banyak pabrikan mobil berlomba-lomba menciptakan mobil yang hemat energi dengan teknologi hybrid hingga listrik. Tapi, ada juga beberapa mobil yang dikenal haus akan bahan bakar, terutama yang memiliki mesin besar dan performa yang tinggi. Di video kali ini kita akan bahas 7 mobil yang dianggap paling boros di Indonesia. Namun sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk channel ini dulu yuk, agar kamu tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya hanya di channel Turbo Timer. Kijang Innova bensin. Innova merupakan salah satu mobil yang paling digemari di Indonesia, terutama bagi pengguna yang memiliki banyak anggota keluarga. Namun, mobil ini termasuk dari salah satu list mobil boros di Indonesia. Dengan berbekal mesin bensin 2000 cc dengan kode 1 TRF-TV 4 silinder DOHC, mobil ini hanya menghasilkan 8,6 km per liternya. Untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 280 hingga 350 jutaan di pasar mobil bekas. Toyota Fortuner Gen 1 bensin. Siapa yang tak kenal dengan mobil dari Toyota yang satu ini? Fortuner mungkin dikenal dengan mesin dieselnya yang gahar, tapi siapa sangka ternyata pada generasi awal mobil ini masuk di pasar mobil Indonesia, mobil ini menggunakan mesin bensin. Mesin yang ditenagai dengan 2700 cc dengan kode mesin 2 TRF-V ini dapat memproduksi sebesar 159 horsepower di RPM 5200 serta torsi maksimalnya di 244 Nm di RPM 3800. Karakter mesin bensin menawarkan kenyamanan yang lebih dan performa putaran atas yang lebih responsif. Mesin bensin di Fortuner juga torsinya tidak kalah buruk untuk di jalan pegunungan. Namun, dengan spesifikasi tersebut, mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 9-10 km saja per liternya. Nissan X-Trail generasi 1. Kata nyaman dan bandel sepertinya sulit disatukan dalam sebuah mobil SUV. Namun, di tangan Nissan, dua hal tadi bisa bersatu dalam sosok X-Trail T30. Ya, X-Trail generasi pertama ini cukup nyaman sebagai SUV monokok dengan durabilitas mesin yang tinggi. Berbekal mesin 2500 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 valve DOHC, mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 182 PS di RPM 6000 serta torsi 245 Nm di RPM 4000. Konsumsi bahan bakar mobil ini hanya mampu menempuh jarak 6 km per liternya. Namun dengan begitu, pasaran mobil ini cukup stabil di kisaran 50 hingga 70 jutaan di pasar mobil bekas Indonesia. Mitsubishi Pajero Sport bensin. Meskipun banyak beredar di pasaran dengan mesin dieselnya, ternyata Pajero pernah mengeluarkan varian bensin di Indonesia. Berbekal mesin 3000 cc dengan konfigurasi V6, mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 216 dk dengan torsi puncak di angka 286 Nm. Berbeda dengan saudaranya yang dibekali mesin diesel, Pajero dengan mesin bensin ini dikenal dengan karakter mesinnya yang sangat halus dan memberikan kenyamanan ekstra ketika berkendara. Konsumsi bahan bakar mobil ini mencapai 7 km saja per liternya. Sangat fantastis bukan? Kia Carnival. Kia Carnival adalah kendaraan yang menawarkan sejumlah fitur dan kenyamanan bagi pengguna. Namun, seperti halnya kendaraan lainnya, Kia Carnival juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Memang, mobil ini dikenal dengan suspensinya yang begitu nyaman serta kabin yang sangat luas. Tapi, siapa sangka, mobil ini juga termasuk dari salah satu mobil paling boros yang pernah dijual di Indonesia. Berbekal mesin 2500 cc, mobil ini mampu menghasilkan tenaga yang tangguh untuk keperluan sehari-hari. Mesin berkonfigurasi V6 ini juga dikenal dengan kehalusannya saat berkendara, apalagi ditambah dengan interior yang sangat mewah pada zamannya. Namun, mobil ini dikenal dengan boros bagi beberapa penggunanya.
Bagaimana tidak, 1 liter mobil ini hanya mampu menghasilkan 6 km saja untuk penggunaan sehari-hari. Nissan Terrano. Jika mengingat sejarahnya, Nissan Terrano pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 hingga mengakhiri masa baktinya di Indonesia pada tahun 2006. Selama 11 tahun bertugas, Nissan Terrano mengandalkan platform WD21 dan mesin Z24 2400cc dengan sistem bahan bakar karburator serta transmisi manual 5 speed. Mobil ini dikenal dengan interiornya yang mewah dengan jok bludru dan ketangguhannya ketika dipakai untuk off-road. Tapi sayangnya mobil ini dikenal juga sangat boros. Dengan mesin karburatornya, mesin ini hanya menghasilkan 6 km saja per liternya. Toyota Land Cruiser. Terakhir kita punya Toyota Land Cruiser V8. Berbekal mesin dengan konfigurasi V8 berkapasitas 4500cc, mesin ini memang menawarkan tenaga yang luar biasa, terutama untuk medan berat dan off-road. Tapi di balik kekuatannya, mesin sebesar ini memerlukan bahan bakar yang cukup banyak. Mobil ini dirancang untuk memberikan performa optimal di medan off-road, dan bobotnya yang mencapai lebih dari 2,5 ton juga menambah beban kerja pada mesin. Desainnya yang tinggi dan besar membuat aerodinamikanya kurang efisien, sehingga ketika melaju di jalan raya, mesin bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan membuat bahan bakar menjadi tambah boros. Mobil ini hanya mampu meraih 4-5 km saja per liternya. Wow, sungguh sangat boros bukan? Jadi, itulah 7 mobil yang masuk ke dalam list mobil bensin paling boros yang dijual di Indonesia. Faktor utama seperti kapasitas mesin yang besar, bobot kendaraan, desain aerodinamikanya yang kurang efisien, serta penggunaan fitur-fitur canggih. Semuanya berkontribusi pada konsumsi bahan bakar yang tinggi. Meskipun boros, mobil-mobil ini tetap menawarkan performa, kenyamanan, dan kemampuan off-road yang luar biasa. Jadi, apakah menurut kalian konsumsi bahan bakar yang tinggi ini sepadan dengan performa dan kenyamanan yang diberikan? Kamu sendiri suka dengan mobil yang mana nih? Seperti biasa, jangan lupa klik like dan share video ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.